Hai, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya, Dapur Lena Ibrahim. Kali ini kita lanjutan martabak durian kemarin, part 3-nya di pengapian. Jadi aku akan bongkar habis pengapiannya, terutama buat pemula. Ini adonan setelah kita encerkan tadi ya, di tahap part keduanya itu tahap pengenceran. Adonanku encer karena telurnya banyak. Nah, ini kan kalau di tanganku kepanasan ini. Tapi pertama nggak apa-apa panas. Karena kalau kurang panas, dia jadi bantat. Itu yang kunci pertama. Ini aku pakai 300 ml lebih ya, karena aku mau bikin 2 loyang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya sedang ya, nggak terlalu kencang. Aku tebel ini, geber full karena bunyinya cheese pelan gitu tadi kan. Bisa kita full api kompor, itu kuncinya. Oh, yang ini tadi yang pakai baking powder ya teman-teman adonannya. Ini yang bersiap sambil nunggu. Ini kelemahannya, cuman ini nggak bisa nunggu. Jadi harus segera dipanggang kalau udah masuk telur banyak gini ya. Centongnya, gayungnya terlalu besar, aku pindah aja. Susah ngangkatnya. Naik kan dari sini dia. Kalau kita mau cepat matang, kita geber aja sampai pori-pori terbuka semua. Tapi kalau kita mau cantik buat sesi foto-foto, sudah segini kita turunkan api kompornya. Kontrol di telinga. Karena nanti seratnya kalau kita geber terus seperti ini, seratnya akan berangkang besar-besar. Kan ada yang suka kalau sesi foto-foto itu lurus-lurus seratnya. Kecil-kecil, tipis-tipis kayak bika Ambon. Jadi saatnya turunkan api kompor kalau mau cantik. Tapi kalau mau cepat matang, kita buru-buru, biar aja geber full. Jadi nanti dia seratnya memang besar-besar berangkang gitu ya, karena dorongan dari api bawah. Ini mau dikasih gula boleh, mau dikasih SKM juga boleh, mau enggak juga boleh. Karena aku toppingnya manis nanti, jadi aku nggak perlu tabur gula. Bebas aja, yang penting pas memasukkan gulanya itu kita harus tahu. Tunggu sarangnya terbuka, tapi belum kering ya. Jadi dia pas, jadi gulanya masih bisa meleleh nanti. Kayaknya loyangku nggak rata ya, apa penuangnya tadi kurang, pinggirannya kurang ini. Nah, ini sudah mulai coklat ya. Walaupun babarnya belum kebuka semua, kita wajib sudah turunin. Kalau kita nggak turunin, nanti mudah gosong, kelihatan gosong. Nah, aku mulai turunin sedikit. Api kompor di sedang. Nah, karena aku kan nggak buru-buru ya. Kalau buru-buru tadi aku bilang sampai bubble-nya kebuka semua. Lubang-lubang baru kita tutup, tapi jangan rapat. Nah, kayak gini udah bisa ditutup, tapi jangan rapat teman-teman, supaya dia lebih cepat matang. Nih, kasih udara sedikit. Nah, masih di api sedang aku. Memang keunggulannya kalau baking powder dicampur baking powder double acting, sesaat mau manggang itu bagus banget untuk pemula, terutama yang baru ini ya, tanpa resting dan pertama kali manggang. Jadi di backup memang supaya kadang-kadang panas loyang, apalagi kalau saya lama nggak bikin ya, mungkin ini nggak bikin udah sebulan lebih kali, mau 2 bulan saya. Jadi udah peeling itu kadang-kadang lupa panasnya pas, jadi saya percikin air aja. Nah itu tetap terbuka kan, warnanya udah coklat, harus turun lagi.
Kalau enggak gosong. Nah, itu aja teknik pengapian tuh sih. Jadi kita mau mau santai, mau sesi foto-foto, atau mau antrian banyak, jadi mau cepat manggang, ya ada tekniknya. Jadi bisa geber, bisa slow cooking, bisa apa tadi ya. Yang penting panas loyang itu nggak terlalu panas dan nggak kurang panas. Jadi bunyinya cus kayak gitu. Tapi nggak terlalu kencang, nggak terlalu senyap. Ini agak lama aku manggang ya teman-teman. Tanpa resting, berat juga dia mungkin ngangkat. Udah 6 menit. Tapi nggak apa-apa 6 menit. Baunya udah semerbak kemana-mana. Kenapa aku belum tutup? Karena di tengah belum pecah ya teman-teman. Sini udah pecah. Ini kayaknya loyangku nggak sama rata ini. Harusnya sana sedikit. Di sini lebih cepat. Berarti aku harus geser. Kurang ke sini. Ya. Tuh. Turunin ke api standby. Baru boleh ditutup rapat. Kenapa bisa ditutup rapat? Karena ini sudah terbentuk semua, tinggal nunggu pecah aja sama kering. Ya. Itu apinya standby. Standby itu paling kecil. Ini agak lama aku manggangnya teman-teman. Udah 7 menit. Nah, ini satu loyang kelebihan. Sayang sisa adonannya. Tada, udah ya. Hidupkan dulu kompornya. Karena loyang kuning kan nggak boleh terlalu panas. Bersihkan. Teman-teman, hasil martabaknya ini agak bantat sedikit di bagian situ. Tapi nggak apa-apa, bawahnya itu tetap berserat kok ketika dipotong nanti. Atasnya aja itu. Karena tadi kita menutup lebih cepat.